Menikah merupakan suatu ibadah yang berumur panjang. Bagaimana tidak, setiap hari dihitungkan bagi pasangan suami istri pahala. Karenanya setan tidak suka jika seorang muslim menjalani mahlige rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah. Mahlige rumah tangga dalam ketaatan pada Allah Ta'ala merupakan sebuah ladang pahala bagi pasangan suami istri. Semua yang menyenangkan bagi kedua pihak pasangan suami istri ditulis sebagai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Setan tidak ridho apabila anak cucu Adam selalu dalam kebahagiaan ketaatan dan ketakwaan pada Allah Ta'ala, tak terkecuali dalam ketaatan dan kebahagiaan membina mahlige rumah tangga. Setan memiliki golongan yang khusus untuk menghancurkan mahlige rumah tangga agar situasi dan kondisi dalam rumah tangga menjadi buruk hingga mengakibatkan perceraian. Setan tersebut bernama Dasim. Upaya Dasim ini akan semakin kuat melalui berbagai provokasi pada pasangan rumah tangga sehingga timbullah kemarahan dan keributan dalam keluarga. Terdapat hadits bahwa iblis memuji setan yang berhasil menceraikan suami istri. Sedangkan setan lainnya telah melakukan sesuatu, tetapi iblis tidak mengapresiasi hasilnya. Dari Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air laut, kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, 'Aku tidak meninggalkannya untuk digoda hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya.' Maka iblis pun mendekatinya dan berkata, 'Sungguh hebat setan seperti engkau.'" Dalam tafsir At-Tabari juga termaktub bahwa pengaruh setan Dasim ini akan semakin kuat jika seorang suami memasuki rumah tanpa mengucapkan salam dan tidak dalam kondisi berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, tidak heran pernikahan disebut ibadah terpanjang karena memang godaan dan ujiannya sangat besar, sampai-sampai ada simpanan khusus untuk merusak hubungan rumah tangga dan perceraian merupakan tujuan terbesarnya. Menurut Ustaz Adi Hidayat bahwa Dasim ini juga yang berperan dalam hubungan pranikah. Saat sebelum adanya ikatan akad, dia akan memancing-mancing baik laki-laki atau perempuan untuk berduaan, berdekatan, dan berbuat maksiat. Namun setelah adanya ikatan pernikahan, keadaan justru sebaliknya, setan Dasim ini akan membisikkan ke hati dan menggoda manusia agar terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Ada saja alasan-alasan kecil yang dapat memancing perdebatan seakan hal tersebut merupakan perkara yang besar. Ia akan membisikkan kecurigaan, menyulut emosi, dan tujuan akhirnya adalah membuat pasangan bercerai. Dasim ini adalah jenis setan yang memang merupakan spesialis, yang cerdik dan hebat. Mereka berupaya untuk mempergunakan berbagai macam cara untuk bisa mengganggu rumah tangga manusia, dan prestasi terbesarnya bila rumah tangga seorang muslim ini hancur yang berujung dengan perceraian. Selain itu, setan Dasim ini juga mengganggu kaum perempuan dan memainkan emosinya pada saat sedang masa haid ataupun masa kehamilan. Karena itulah, hendaknya bagi perempuan muslimah yang telah dalam ikatan pernikahan, waspada akan gangguan setan Dasim ini yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Permasalahan perceraian atau talak dalam agama Islam sangat dibenci Allah akan, tetapi hukumnya diperbolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum Islam, yakni Al-Quran dan hadis. Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara ma'ruf pula. Janganlah kamu rujuki mereka hanya untuk memberi kemudaratan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa takut berbuat zalim pada dirinya sendiri,
Janganlah kamu jadikan hukum Allah suatu permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, yaitu hikmah Allah memberikan pelajaran padamu dengan apa yang diturunkan itu. Dan bertakwalah kepada Allah, serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah 231. Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak. Hadis riwayat Abi Dawud dan Al-Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim. Hal ini ditunjukkan pula bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tentram dan terhindar dari keretakan. Bahkan diharapkan dapat mencapai suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai pintu darurat yang boleh ditempuh manakala bahtera kehidupan rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami istri, maka Islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian. Jika keduanya bercerai, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya, dan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala maha luas karunia-Nya lagi maha bijaksana. Menurut Al-Katabi, maksud dari dibencinya perceraian itu karena adanya sesuatu hal yang menyebabkan terjadi perceraian tersebut, seperti perlakuan yang buruk dan tidak adanya kecocokan. Jadi, yang dibenci bukanlah perceraian itu sendiri, tapi hal lain yang menyebabkan terjadinya perceraian.